Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Syahriani, NIM 2211011010. Saya akan menjelaskan tentang hasil review jurnal yang saya cari tentang pengaruh sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Satu abstrak, pengendalian ini Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di PT Semen Indonesia Logistik. Variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi sistem informasi akuntansi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode sampling genom dengan melibatkan 30 karyawan sebagai responden. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 untuk menguji hubungan antara variabel melalui uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proses akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan selama periode penelitian. Kajian pustaka satu Teori keagenan. Hubungan keagenan antara prinsipal dan agen dijelaskan oleh teori keagenan Jensi dan Mickling. Melalui kontrak kerjasama, prinsipal menugaskan tugas kepada agen dalam hubungan ini dan agen bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kualitas laporan keuangan menurut Mulyadi 2014 adalah distribusi laporan keuangan yang harus memperhatikan informasi yang akurat dan jujur. Sistem informasi akuntansi merupakan kombinasi teknologi dan sistem yang dirancang untuk mendukung aktivitas keuangan perusahaan secara efektif dan efisien. Dan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk melaksanakan tugas dan efektif dan efisien. Dan metode penelitiannya itu objek penelitian lokasi PT Semen Indonesia Logistik di Jalan Veteran. Jenis penelitian itu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dan sampel. Penelitian ini terdiri dari seluruh karyawan Departemen Keuangan dan Akuntansi PT Semen Indonesia Logistik yang jumlahnya mencapai 30 orang. Dan sumber data yaitu data primer dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner. Yang kedua, data sekunder berasal dari literatur terkait. Dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner digital. Hasil dan pembahasan. Satu, instrumen uji validitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah kuesioner dapat dianggap valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas dengan metode single shot yaitu pengukuran dilakukan satu kali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau dependen terdistribusi secara normal atau tidak normal. Yang kedua itu uji multikolinearitas. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya terkait antara masing-masing variabel independen. Yang ketiga itu uji heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mendeteksi satu model regresi yang mengalami ketidakkonstanan dari varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dan uji hipotesis. Hipotesis pertama yaitu penelitian ini yakni menguji pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Dan hipotesis kedua, penelitian ini yakni menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kesimpulan dan saran adalah berdasarkan pembahasan dan teknik analisis yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, pengambilan internal menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi strategis kepada perusahaan terkait langkah-langkah yang perlu diambil guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.